Suka atau nggak suka, kenyataannya banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tetap hidup pas-pasan. Kenapa? Karena ada sistem yang bikin kita susah keluar dari kemiskinan. Tenang, ini nggak bahas tentang konspirasi atau sistem dajjal, tapi emang masalah di semua negara. Pernah nggak ngerasain jadi pengangguran, susah cari kerja? Pas udah dapat kerja, hidup malah makin berat. Gaji cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, dan kadang harus bantu keluarga. Inilah yang disebut perangkap kemiskinan. Kita kerja keras, tapi nggak kaya-kaya, bahkan tetap hidup pas-pasan. Nah, daripada penasaran, hari ini kita bahas bagaimana perangkap kemiskinan bekerja dan solusinya untuk keluar dari jerat sistem ini. Lingkaran setan kemiskinan ini terjadi karena banyak faktor, akses pendidikan yang minim, lingkungan yang kurang mendukung, atau bahkan diskriminasi. Ini bukan cuma soal individu, tapi juga masalah sistem. Pemerintah seringkali memberikan program bantuan, tapi kalau nggak dirancang dengan baik, bisa bikin orang ketergantungan. Misalnya program yang cuma ngasih uang tunai atau makanan tanpa pelatihan kerja. Akhirnya orang yang butuh malah terus bergantung dan nggak bisa mandiri. Ini yang disebut perangkap kesejahteraan. Orang jadi takut cari kerja karena takut bantuannya hilang, dan itu bikin mereka terjebak dalam kemiskinan lebih lama. Menurut Bank Dunia, sekitar 10% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, yaitu dengan pendapatan kurang dari $1,90 atau setara Rp30.000 per hari. Seringkali, pekerja miskin tetap berada di bawah garis kemiskinan meskipun memiliki pekerjaan tetap karena rendahnya upah dan kurangnya akses ke pendidikan serta layanan kesehatan. Tapi ya perlu diketahui juga kalau kemiskinan itu bukan cuma masalah individu yang nggak punya privilege, tapi juga masalah sistemnya. Banyak faktor yang saling berkaitan dan bikin orang susah untuk keluar dari kemiskinan. Pernah dengar istilah dikasih kail bukan ikan? Nah, program-program kesejahteraan dari pemerintah atau lembaga itu kadang-kadang kayak gitu. Tujuannya bagus banget, yaitu mau bantu orang-orang yang lagi susah. Tapi kadang-kadang malah bikin orang jadi susah keluar dari lubang kemiskinan. Hah? Kenapa bisa gitu? Ya bayangin aja, pemerintah bikin program bantuan buat rakyatnya kan. Tujuannya baik banget, buat bantu masyarakat supaya bisa bangkit lagi. Tapi kalau program bantuannya nggak dirancang dengan baik, malah bisa bikin masyarakat jadi ketergantungan terus. Misalnya kalau bantuannya cuma berupa makanan dan uang tunai, tapi nggak ada program pelatihan kerja atau pengembangan usaha, ya gimana mau keluar dari kemiskinan? Yang ada, orang-orangnya terus berada di situasi tidak mampu berbuat banyak, ya karena itu dibuat ketergantungan. Nah, itu tadi yang disebut sebagai perangkap kesejahteraan. Jadi program yang awalnya dibuat untuk membantu malah bikin orang jadi susah mandiri, karena kadang-kadang program kesejahteraan ini malah bikin orang jadi males cari kerja atau usaha sendiri. Soalnya kalau mereka kerja, bantuan dari pemerintah bisa jadi hilang. Parahnya lagi, sistem yang kayak gini bisa bikin masalah sosial yang lebih besar. Misalnya di beberapa negara, banyak orang yang lebih memilih untuk dapat bantuan daripada kerja. Akibatnya, ekonomi jadi nggak berkembang dan negara jadi makin susah. Bisa dibilang program kesejahteraan itu penting, tapi harus dirancang dengan baik. Kita harus cari solusi yang nggak cuma bantu orang saat itu juga, tetapi bisa membantu mereka untuk mandiri. Pernah nggak ngerasain dapat bonus besar terus langsung dipotong pajak yang gede banget? Nah, program kesejahteraan itu kadang-kadang kayak gitu. Pas kalian lagi susah ada program yang bantu, tapi pas udah mulai bangkit, bantuan itu langsung dicabut. Secara nggak langsung kayak dijebak dalam situasi yang sulit. Nah, kenapa bisa gitu? Karena banyak program bantuan itu punya aturan yang kaku. Misalnya kalau pendapatan udah di atas batas tertentu, otomatis bantuannya bakal dihentikan. Padahal belum tentu kamu udah bener-bener stabil secara finansial. Jadi kayak lagi naik roller coaster, habis naik malah turun terus. Nah, ini nih yang bikin puyeng banget buat orang-orang keluar dari kemiskinan. Kalau tahu kerja keras malah cuma bikin kehilangan bantuan, ya pasti jadi males dong buat cari kerja. Akhirnya banyak orang yang lebih memilih untuk tetap terima bantuan daripada berusaha keluar dari kemiskinan. Nah, kalau banyak orang yang malas kerja, ekonomi jadi nggak jalan. Perusahaan susah cari karyawan, sementara orang-orang yang butuh kerja jadi susah dapat kerja. Jadi masalah kemiskinan ini jadi kayak lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Ada yang bilang solusinya adalah dengan habisin semua program bantuan. Tapi menurut Rolong Nalar, ini bukan solusi yang tepat. Kita butuh solusi yang lebih cerdas, yang bisa bantu orang keluar dari kemiskinan tanpa bikin mereka jadi ketergantungan. Nah, terus banyak yang bilang ya udah hapus aja semua program bantuan. Tapi kalau kita ngelakuin itu kan kasihan banget sama orang-orang yang bener-bener lagi susah. Jadi gimana dong caranya biar kita bisa bantu orang yang butuh, tapi juga nggak bikin mereka jadi malas kerja?
Banyak negara udah nyoba berbagai cara. Ada yang ngasih waktu transisi buat orang yang baru dapat kerja, jadi mereka masih bisa dapat bantuan sementara waktu. Ada juga yang ngasih bantuan secara bertahap, jadi semakin tinggi pendapatannya, semakin sedikit bantuan yang didapat. Tapi cara-cara itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Terus ada ide yang lebih populer nih, namanya Universal Basic Income atau pendapatan dasar universal. Jadi semua warga negara bakal dapat uang setiap bulan, berapapun penghasilannya. Tujuannya biar semua orang punya jaring pengaman sosial dan nggak perlu takut kelaparan atau nggak punya tempat tinggal. Dengan begitu orang-orang jadi lebih bebas untuk mengejar passion dan potensi mereka tanpa harus khawatir soal uang. Tapi tentu saja ide ini masih banyak pro dan kontra. Ada yang bilang kalau semua orang dapat uang gratis, orang jadi malas kerja. Tapi ada juga yang bilang dengan pendapatan dasar universal, orang-orang jadi lebih kreatif dan inovatif. Nah ini nih, waktu Finlandia coba kasih uang bulanan gratis sekitar 560 euro atau sekitar 9.500.000 per bulan ke orang-orang yang lagi nganggur, hasilnya ada dua hal. Pertama, mereka nggak jadi lebih rajin cari kerja dibandingkan orang lain yang nggak dapat uang itu. Kedua, mereka merasa lebih bahagia dan nggak terlalu stres. Jadi mereka tetap cari kerja, tapi ya nggak seniat kayak orang-orang yang nggak dikasih bantuan. Ya jelas lah, karena udah dapat duit dan mereka juga merasa hidupnya jadi lebih tenang dan nggak seberat sebelumnya. Ya sistem ini bukan tanpa kelemahan. Memberikan pendapatan dasar kepada seluruh populasi memerlukan anggaran yang besar. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pendanaan akan dikelola, terutama di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Dan ada kekhawatiran bila program ini hanya menurunkan motivasi dalam bekerja. Jadi mana yang lebih baik? Sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Jadi intinya pendapatan dasar universal ini kayak jaring pengaman buat semua orang. Ya bayangin aja, semua warga negara dapat uang bulanan yang fix. Dengan begitu kita nggak perlu khawatir soal kebutuhan dasar kayak makan, bayar sewa, atau beli obat. Kenapa ini bisa jadi solusi buat masalah kemiskinan? Karena dengan adanya pendapatan dasar, orang-orang jadi lebih bebas buat ngambil keputusan yang lebih baik buat hidup mereka. Misalnya mereka bisa lebih berani buat mulai bisnis sendiri atau balik sekolah buat ningkatin skill. Jadi nggak perlu takut kelaparan kalau lagi belajar atau lagi nyoba usaha yang baru. Tapi kan ini kayak mimpi ya? Ya memang sih, masih banyak perdebatan soal penerapan pendapatan dasar universal ini. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Tapi banyak banget ahli ekonomi dan pemikir yang udah dari dulu ngebahas soal ini. Tapi percayalah, ini tuh bukan cuma mimpi di siang bolong. Masih ingat gak yang dibilang sama Pak Mahfud MD? Kalau korupsi dihilangkan di Indonesia, setiap warga negara bisa dapat 20 juta setiap bulannya tanpa kerja. Bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil. Nah, sebenarnya cara pendapatan dasar universal sangat mungkin dilakukan di Indonesia kalau pejabatnya nggak korupsi dan setiap warga negara Indonesia sangat bisa sejahtera. Ya semoga pemerintah yang baru ini bisa lebih gencar lagi bersih-bersih tikus berdasi yang ada di pemerintahan yang cuma menggerogoti duit rakyat. Semoga berhasil ya Pak Prabowo. Nah intinya kita harus berani nyoba hal-hal yang baru. Jangan cuma terpaku sama cara-cara lama yang udah terbukti nggak efektif. Kita perlu solusi yang lebih kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jadi kesimpulannya kita harus ngasih kesempatan buat orang-orang buat berkembang. Jangan cuma dikasih ikan, tapi diajarin mereka cara mancingnya. Dengan begitu mereka bisa mandiri dan nggak terus-terusan bergantung pada bantuan orang lain. Jadi gimana nih menurut kalian? Pernah nggak kalian atau orang yang kalian kenal ngerasain situasi kayak gini? Misalnya kerja keras tapi tetap aja nggak cukup buat nabung, apalagi buat ngembangin diri. Atau mungkin kalian pernah ngalamin sendiri bagaimana susahnya keluar dari perangkap kemiskinan ini. Nah, Relung Nalar penasaran kalau kalian jadi pemimpin negara, solusi apa yang bakal kalian terapkan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tapi tetap mendorong mereka buat mandiri. Mungkin ada yang punya ide yang keren atau pengalaman menarik soal program bantuan atau kebijakan pemerintah yang efektif. Nah, yuk share pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian mau nyawar ya boleh aja. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.